Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you this morning? Okay, for this video, I want to talking about our new material. I will explain about our new material for the first semester, and right now we are going to talking about the first meeting. Jadi kita pada hari ini kita membahas tentang materi kita pada pertemuan pertama kita. For the first meeting, we are going to talking about attention. You know what is attention? Pastinya tahu dong, attention itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah perhatian. So, during communication, sometimes we need to get the other speaker attention before start to say what we want to say. Jadi selama kita mulai berbicara, berkomunikasi, kita itu kadang-kadang membutuhkan, bukan kadang-kadang lagi, kita memang membutuhkan sebuah perhatian dari orang lain sebelum kita memulai untuk berbicara. Jadi not only that, tidak hanya itu, we must understand what we want to say. Jadi tidak hanya itu, kita juga harus mengerti apa yang kita ucapkan. Dan apabila kita mengerti apa yang kita ucapkan, otomatis orang tersebut bakalan paham apa maksud kita, benar kan? Nah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi sudah Bunda jelaskan apa itu attention. Sekarang kita masuk ke asking for attention and responding, atau bagaimana kita cara memberikan attention dan bagaimana respon atau jawaban dari orang tersebut. Nah, kalian sebelum kalian bicara pasti kalian pernah mendengarkan listen to me, dengarkan aku, gitu. Please attention please, perhatikan, tolong perhatikan. Bunda sering dong Bunda kan sebelum Bunda menjelaskan materi, Bunda selalu meminta perhatian dari kalian. Bunda selalu ngomong attention please, perhatikan, tolong perhatikan. Nah, perhatikan Bunda di depan, itu maksud Bunda kan. Yang kedua, kita juga bisa mengatakan excuse me, dengarkan please, permisi, atau dengarkan aku, bisa juga kita gunakan seperti itu. Listen to me, dengarkan aku. Nah, kita membutuhkan perhatian orang tersebut. Bagaimana responnya? Apabila kita bilang excuse me, kita bisa bilang yeah, please. Nah, jadi yang kedua, misalnya attention please, sure, what happened? Ah, ya tentu, apa yang terjadi? Ah, gitu. Atau ada apa gitu. Jadi pada video ini Bunda sudah menjelaskan bagaimana sih cara kita mengungkapkan perhatian, bagaimana sih kita merespon ketika kita sudah memberikan perhatian tersebut. Dan not only that, setelah itu kita juga membutuhkan checking for understanding. Checking for understanding itu adalah kita mencek atau kita mengkoreksi apakah mereka itu paham maksud kita atau tidak. Bagaimana caranya? Ungkapan yang bisa kita gunakan adalah do you understand what I'm saying? Apakah kalian mengerti apa yang sedang saya ucapkan, apa yang sedang saya bicarakan? Nah, jadi respon dari orang tersebut adalah I see what you mean. Yeah, I see what you're saying. Saya bisa mengerti apa yang kamu katakan. Dan yang kedua, misalnya bisa juga kalian gunakan do you know what I mean? Nah, apakah kamu tahu maksud aku? Apakah kamu tahu, apakah kamu mengerti apa maksud aku? Jawabannya, yeah, I see what you mean. Ya, saya mengerti. I see itu bukan berarti saya melihat ya. Maksudnya itu adalah saya paham
Saya tahu apa maksud kamu gitu. Yang ketiga, misalnya kalian juga bisa, do you know what I mean? Do you know what I'm talking about? Jadi misalnya, apakah kamu tahu saya menceritakan tentang apa? Yeah, I know. Jadi kalian bisa jawab seperti itu. Jadi pada kalimat attention ini, selain kita membutuhkan perhatian seseorang, kita juga membutuhkan mereka itu mengerti atau tidak tentang apa yang udah kita ucapkan. Kalian sering kan mendengarkan ketika kalian sedang berbicara kepada seseorang, kalian pastinya nggak mau kan yang namanya tuh kayak dicuekin. Misalnya si A ngomong dengan si B, sementara kalian si C ingin bicara dengan si A, sementara mereka ngomong, otomatis si C bakal ngomong, dengerin aku, please listen to me, dengarkan aku gitu. Ada apa misalnya, what happened? Ya gini, dia menceritakan apa yang ingin dia katakan. Contoh yang kedua adalah ketika Bunda mengajar di kelas, kalian pasti pernah kan dengarkan Bunda bilang, attention please, perhatikan, tolong perhatikan. Kenapa Bunda meminta perhatian kalian? Supaya kalian itu mengerti apa maksud Bunda, apa yang Bunda bicarakan, kalian mengerti apa yang akan Bunda ajarkan dengan kalian. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih cara kita untuk berbicara dengan seseorang, bagaimana cara kita untuk meminta perhatian kepada seseorang, bagaimana cara kita merespon dengan baik, bagaimana juga kita cara menanyakan kepada seseorang apakah mereka mengerti atau tidak tentang materi, tentang apa yang kita katakan. Jadi hanya itu yang bisa Bunda sampaikan untuk materi hari ini tentang attention, giving attention, memberikan perhatian. Jadi untuk kalian, tugas kalian di rumah adalah seperti biasa, kalian catat materi yang udah Bunda jelaskan hari ini, pagi ini, dengan kalian catat di buku catatan. Kalian bisa menggunakan buku catatan kelas 1. Kalau masih ada buku catatan kelas 1-nya, pakai aja buku catatan kelas 1. Yang kedua, setelah kalian catat catatan tersebut, yang kedua Bunda akan memberikan kalian 10 verb atau kata kerja untuk kalian hafal. Setelah itu, don't forget, kalian videokan hafalan tersebut. Yang ketiga, masih ingat kan yang buku waktu kelas 1, buku kosakata? Nah, di situ kosakatanya itu, yang verb itu kalian tulis di buku kosakata tersebut. Jadi tugas kalian yang terakhir adalah kalian buat satu dialog atau satu dialog tentang ungkapan meminta perhatian atau pay attention, meminta perhatian kepada seseorang. Satu dialog saja. Jadi tugas kalian ada 3. Yang pertama, di buku latihan itu membuat satu contoh dialog tentang attention. Yang kedua, tugas kalian adalah mencatat materi yang udah Bunda jelaskan melalui video ini, dicatat dan disalin di buku catatan. Dan yang ketiga, kalian tulis kosakata yang akan Bunda berikan kepada kalian atau kata kerja dalam bentuk kata kerja yang akan Bunda berikan kepada kalian, kalian tulis di buku kosakata, dan itu setiap minggunya harus kita setor. Bagaimana cara nyetornya? Gampang. Dengan cara kalian cukup memvideokan setoran tersebut, hafalan tersebut, dan kirimkan ke WA Bunda. Tugas kalian, Bunda tunggu paling lambat hari Selasa depan.
Selasa depan harus sudah dikumpulkan tugas kalian. Kalian kumpulkan melalui WA Bunda, chat pribadi. Kalian kasih tahu siapa saja yang udah ngumpulin. Kalian kirim tugas-tugas kalian kepada Bunda. Kalian fotokan buku latihan kalian, buku catatan kalian, dan juga kirimkan video kalian, video kosakata kalian, dan fotokan juga buku kosakata kalian. Buku kosakata, gunakan buku kosakata yang waktu kelas 1 SMP kemarin. Jadi Bunda ingin kalian satu buku kosakata itu dipakai hingga kelas 3. Jangan dicampur-campurkan ya. Bedakan antara buku kosakata, buku latihan, dan buku catatan. Bunda tunggu tugas kalian hari Selasa. Hanya itu yang bisa Bunda sampaikan. Apabila kalian tidak paham, kalian bisa cek Bunda untuk nanyakan, saya nggak paham Bunda tentang ini. Bunda akan jelaskan kepada kalian. Oke, hanya itu yang Bunda bisa sampaikan. Apabila Bunda ada salah, Bunda minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.